Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang pertama kita panjatkan karena sampai saat ini Allah masih lekatkan iman, Islam dan ihsan pada diri kita. Karena itu adalah nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat besar. Maka kita pelihara terus yang namanya iman, Islam dan ihsan. Iman artinya kita mempercayai rukun yang 6. Iman artinya kita tahu dan mau akan syariat-syariat dan hukum-hukum Allah, baik tahu tentang syariatnya dan mau melaksanakan syariatnya. Itulah yang disebut dengan iman secara garis besarnya. Yang kedua, kita diberikan nikmat Islam, yaitu dengan melaksanakan rukun Islam yang 5. Dan yang kedua, kita berupaya terus sebagai orang Islam adalah menjaga lisan kita, menjaga anggota badan kita agar orang lain merasa aman dengan kita. Itulah cara memelihara Islam kita. Oleh karena itu setiap kita selesai sholat maka diakhiri dengan salam, tengok kanan dan tengok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu artinya kita menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian kepada orang lain. Maka orang Islam itu setiap hari, setiap saat berupaya dan berusaha agar orang lain aman dengan kita, baik aman dengan ucapan kita maupun aman dengan tingkah laku kita. Yang ketiga, nikmat ihsan itu artinya kita berupaya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah kalau Allah itu sedang melihat kita. Maka ibadah apapun yang kita lakukan pasti kita niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah selalu melihat kepada kita. Itulah Bapak Ibu secara sederhananya tentang iman, Islam dan ihsan. Syukur yang kedua kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Maka tadi setelah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, spontan kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi zat yang telah menghidupkan kami kembali dari kematian, dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberikan kesempatan hidup lagi pada pagi hari ini. Syukur yang ketiga, setelah kita dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melaksanakan tugas pertama. Aktivitas pertamanya adalah ibadah kepada Allah. Yang tadi sempat melaksanakan sholat tahajud sebelum subuh,
yang tadi sempat melaksanakan sholat fajar atau qobliyah sebelum subuh, dan alhamdulillah kita juga sempat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, Bapak Ibu. Ini tidak diberikan kepada semua orang, tapi Allah berikan kepada kita yang melaksanakan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh tadi. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kenapa kita bersyukur? Karena dengan sholat berjamaah subuh ini 24 jam yang akan datang kita dijamin oleh Allah. Man sholat subha jama'atan, kata Rasulullah SAW, fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka 24 jam berikutnya dijamin oleh Allah. Apa artinya dijamin oleh Allah? Kalau kita hidup masih 24 jam yang akan datang, insya Allah hidupnya penuh dengan berkah dan rahmat Allah. Kalau 24 jam berikutnya Allah wafatkan kita, insya Allah wafatnya husnul. Artinya jaminan Allah itu begitu. Maka pagi ini kita sholat subuh berjamaah, 24 jam berikutnya jaminan oleh Allah. Besok ketemu lagi sholat subuh berjamaah lagi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yang menjamin Allah. Artinya jaminan itu kalau kita masih hidup, insya Allah hidupnya penuh berkah dan rahmat. Kalau kita diwafatkan oleh Allah, insya Allah wafatnya husnul khatimah. Maka kita bersyukur ketika sholat subuh ini sebagai motivasi supaya kita sholat subuhnya tidak mau ketinggalan berjamaah. Ada sahabat Rasulullah SAW, namanya Sauban, Bapak dan Ibu. Sauban itu sholat subuhnya selalu berjamaah dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah itu apal mana tempatnya Sauban, di mana sholat berjamaah. Maka pada satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat di tempat Sauban di mana tidak ada, Rasulullah bilang sama Bilal, jangan komat dulu, tunggu Sauban belum datang. Saking karena setiap hari dia jamaah sama Rasulullah, disuruh tunggu, jangan komat, tunggu sampai 5 menit kok belum datang juga. Ada yang tahu nggak Sauban kemana? Kata Rasulullah. Para sahabat diam, nggak ada ya Rasulullah, kami nggak tahu kemana beliau. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Bilal, silakan qomat dari Bilal. Begitu qomat, salat berjamaah. Selesai salat berjamaah, Rasulullah masih mencari Sauban itu mana. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ada yang tahu nggak rumahnya Sauban? Ada salah satu sahabat yang tunjuk jarinya, saya insya Allah tahu ya Rasulullah, tolong antarkan saya ke rumahnya, karena dia hari ini tidak hadir sholat berjamaah. Dalam riwayat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak jalan kaki menuju rumahnya Sauban. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa perjalanan dari Masjid Madinah menuju rumahnya Sauban perlu waktu 3 jam pada itu. Insya Allah. Jadi Sauban setiap hari mau sholat Jumat, mau sholat subuh, jalan 3 jam. Jadi kalau sholat subuhnya jam 5.35 dari rumah jam berapa tuh? Jam 2. Ada nggak kita yang di sini 3 jam? Nah, saya yang jauh dari Seribi ke sini tadi cuma 1 jam, naik kendaraan. Dulu belum ada kendaraan, jalan kaki. Ketika Rasulullah sampai ke rumahnya Sauban mengucapkan assalamu
istrinya Sauban. Maka Rasulullah menanyakan, wahai istri Sauban, di manakah Sauban? Hari ini tidak sholat subuh berjamaah. Maka istrinya Sauban mengatakan, ya Rasulullah, suami saya tadi malam jam 1 bangun akan bersiap-siap menuju sholat subuh, tetapi Allah ambil ruhnya sakaratil maut. Masya Allah, Bapak Ibu, gak sholat subuh karena meninggal dunia. Ya, kalau kita kan kadang gak sholat subuh karena kesiangan, ya. Gak sholat subuh karena ada acara atau kemana. Ini Sauban selalu sholat subuhnya bersama Rasulullah. Begitu sekali gak sholat subuh, Allah ambil nyawanya. Wahai Rasulullah, kata istri Sauban, semalam ketika sakaratil maut, suami saya mengadukan 3 aduan. Aduh yang pertama, ya Allah, kenapa kurang jauh? Kalau bahasa kitanya begitu. Aduh kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Kemudian aduh yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Maka Rasulullah SAW ketika mendengarkan kalimat itu dari istrinya Sauban, Rasulullah mengatakan dan membaca surat Qaf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Itu yang dibaca oleh Rasulullah, bahwa dari ayat 22 surat Qaf ini Allah mengatakan bahwa amal perbuatan kita semua dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dapat nikmat dari Allah, namanya nikmat lupa. Itu nikmat juga. Coba kalau ingat semua, ya, bingung kita, ya, maka kita kadang pekerjaan kita, amal kita dilupakan oleh Allah. Tetapi ketika sakaratil maut, maka amal itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melihat saudara kita, keluarga kita sakaratul maut, ketika dia nengok ke kanan dia senyum, ketika dia nengok kiri dia menangis. Kenapa? Karena dia ketika tengok ke kanan diperlihatkan amal-amal kebaikan, ketika tengok ke kiri diperlihatkan amal-amal kejelekan. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita sakaratul maut akan ditambahkan oleh Allah amal-amal kita. Makanya yuk kita segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah bertanya, wahai istri Sauban, coba ceritakan pernah ada cerita apa dari Sauban sehingga dia ketika sakaratul maut berteriak 3 teriakan tadi. Maka istri Sauban cerita, ya Rasulullah, suami saya pernah cerita memang bahwa perjalanan sholat subuh dari rumah menuju masjid Nabawi itu perlu waktu 3 jam. Berarti itu perjalanan jauh. Ketika sakaratul maut, perjalanan menuju sholat subuhnya Sauban itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa begitu nikmatnya, luar biasa. Makanya Sauban tanya, ya Allah, kenapa kurang jauh? Begitu. Jadi 3 jam itu masih kurang jauh. Ketika ditampakkan pahalanya dari Allah Subhanahu. Terus cerita yang kedua, kata Rasulullah apa? Wahai Rasulullah, suami saya pernah cerita ketika perjalanan menuju sholat subuh berjamaah itu tadi ada salah satu sahabat yang kedinginan. Karena di Madinah itu kalau musim panas-panasnya luar biasa, kalau musim dinginnya luar biasa, sangat dingin itu di Madinah. Maka ketika sahabat itu kedinginan, Sauban yang sudah berjalan 3 jam, sudah keluar keringat, badannya sudah hangat, jaketnya, bajunya dibukakan dan dipakaikan kepada sahabatnya yang kedinginan. Meminjamkan jaket yang dia pakai saja, rupanya ketika sakaratul maut ditampakkan itu pahalanya yang luar biasa. Maka beliau berteriak, kenapa bukan yang baru? Yang
makan itu diberikan pahala. Maka pelajaran buat kita, kita jangan suka pelit, kita harus saling tolong Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, istrinya sahabat mengatakan, pernah suami saya cerita ketika pagi-pagi saya siapkan sarapan 1 roti. Kemudian ketika roti itu belum disantap, ternyata ada orang yang lewat yang ternyata dia belum makan. Maka roti itu dipotong jadi 2, yang separuh dikasih ke orang yang lewat tadi, yang sepotong dimakan sendiri. Ternyata hanya memberikan sepotong roti saja itu ditampakkan pahalanya yang luar biasa. Maka sahabat teriak, kenapa enggak semuanya, kok cuma separuh? Itulah sahabat yang memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, semangat untuk ibadah. Yang kedua, kita harus saling tolong menolong. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang senang bersedekah. Itulah sahabat. Oleh karena itu maka kalau kita bangun subuh, ingat sahabat. Maka dari rumah kita ke Anur itu insya Allah nggak sampai seperti sahabat, jalannya sampai 3 jam. Maka insya Allah dengan ingat sahabat itu kita menjadi semangat lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, syukur yang keempat, hari ini saya bisa bersilaturahmi lagi dengan Bapak dan Ibu dari Selipi yang ada tadi 1 jam perjalanan saya sampai di sini lantaran Bapak almarhum Bapak Haji Sudibyo yang memperkenalkan saya untuk hadir di sini. Beliau sekarang sudah istirahat, ya. Beliau sekarang sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan silaturahmi kita pagi ini menjadi amal jariah buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah syukur yang kita harus panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita akan mengkaji surat Ali Imran, ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 133. Ini kajian yang biasa kita kaji setelah selesai Ramadan, ya. Setelah Ramadan kemudian Idul Fitri biasanya kita halal bihalal, gitu ya. Dan ketika halal bihalal, ayat ini yang sering dibacakan dan kita kaji kali ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila magfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan segeralah meraih surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita semua untuk bersegera. Artinya bersegera itu harus cepat-cepatan, harus dulu-duluan, baik dulu-duluan tempatnya maupun dulu-duluan waktunya. Allah perintahkan kepada kita, yuk cepat segera, rebutan, begitu. Rebutan apa? Ila magfiratin mir rabbikum, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena yang namanya ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kebutuhan kita setiap saat, dan itu perintahnya Allah serta menjadi tanda calon penghuni surganya Allah.
Jadi kalau orang sering beristighfar, orang sering minta ampun, itu tanda masuk surganya Allah. Amin ya Rabbal. Maka oleh karenanya Allah tidak hanya segera merintah saja, tapi Allah melatih kita. Kapan kita dilatih oleh Allah? Kemarin 1 bulan Ramadan kita dilatih istighfar. Kapan Allah melatihnya? Ketika kita santap sahur. Ketika kita santap sahur, Rasulullah mengajarkan kepada kita sahurnya diakhirkan, kemudian 10 menit selesai sahur kita masih ada waktu untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat subuh. Ya, begitu. Itu artinya Allah melatih kita. Dan cara melatihnya luar biasa Bapak dan Ibu. Ketika kita jam 3, jam setengah 4 ketika Ramadan dibangunkan suruh sahur, pikiran kita apa Bapak Ibu ketika suruh sahur? Makan, iya, makan sahur. Jadi sahur itu bukan makan, tapi makan di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu 1/3 akhir dari malam, itu namanya waktu sahur. Nah, ketika waktu sahur itu setelah kita makan, karena yang namanya orang itu Allah Maha tahu. Kalau dibangunin suruh sholat, dibangunin suruh istighfar, malesnya lebih tinggi daripada sekiannya. Makanya ketika puasa dibangunkan suruh makan. Nah, kalau kita manusia suruh makan paling demen kan? Nah, makanya suruh makan dulu. Setelah makan baru kita lanjutkan istighfar, baca Al-Quran, tadarusan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ciri-ciri calon penghuni surga, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada 5 tuh ciri orang yang masuk surga itu nanti. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Tuh, ada 5. Nanti kita bahas. Ya. Jadi ciri calon penghuni surga itu ada 5. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Pada surat Ali Imran ayat 17. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita disuruh istighfar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Khususnya di waktu sahur. Nah, setelah dilatih Ramadan 30 hari, maka selesai Ramadan jangan diputus, teruskan kita. Biasa jam 3 bangun selama 1 bulan, selesai Ramadan jam 3 bangun lagi terus. Ya. Kalau misalnya kita nggak puasa, nggak usah sahur, tapi kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud juga sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Satu-satunya sholat sunnah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran setelah sholat wajib itu sholat tahajud. Pertamanya Allah perintahkan sholat wajib, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu perintah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, perintah yang kedua, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita selesai Ramadan jam 3 tetap bangun, ya, upayakan begitu, biasakan begitu. Insya Allah itu namanya istiqomah. Dan kita minta setiap saat supaya istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim.
Maka istiqomahkan kita. Nah, sholat tahajudnya gimana Ustaz? Kalau kita lagi semangat, ya boleh 23 rakaat kayak sholat tarawihnya di masjid NU gitu ya. 20 tahajud gitu ya, 3 witir. Kalau semangatnya lagi ada kendor, semangat banget, ya 8 sama 3 kayak di masjidnya orang Muhammad dia, ya kan? Gitu aja. Nah kalau lagi malas lagi 2 rakaat aja ya tahajudnya. Witirnya berapa? 1. Berapa jadinya? 3 rakaat. Itu lagi malas. Ya. Nah kalau enggak 1 rakaat pun lagi apa itu? Lagi tidur. Ya upayakan ya kita lakukan itu. Ya mau sebanyak-banyaknya boleh. Mungkin mau lebih dari 23, ada juga mau 39 boleh. Yang itu dalam aturannya demikian. Tapi biasanya kita melakukannya 8 rakaat sama 3 witir, 2 kali salam, 4 kali baru witir. Biasakan itu. Insya Allah itu menjadi istiqomah buat kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita disuruh istighfar terus? Tuh, Maghfiratin min rabbikum. Bahkan di dalam surat An-Nasr, walaupun sudah diberikan kemenangan oleh Allah, walaupun sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, istighfar tetap diperintahkan oleh Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam kondisi apapun diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Jangan pada kondisi kita lagi susah saja, kondisi lagi senang pun kata Allah suruh istighfar kepada Allah Subhanahu. Kenapa kita disuruh istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa fungsi atau ada beberapa efek, ada beberapa dampak yang kita lakukan istighfar kepada kita. Yang pertama, dengan istighfar itu kita bisa menjaga kekuatan jiwa kita. Jiwa kita kan selalu terombang-ambing apalagi. Kadang galau, ya kan? Kadang senang, ya, kadang sedih, gitu ya. Maka dengan kekuatan istighfar itu pada situasi dan kondisi apapun, jiwa kita akan selalu kuat. Kenapa? Karena kita hanya bergantung kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di dunia ini kadang kita sering terjadi ketika kita senang, ketika kita sedang banyak kenikmatan, banyak orang dekat sama kita. Begitu kita susah, pada jauh sama kita, betul kan? Itu kenyataan kehidupan di dunia. Maka kadang kita sering berucap, giliran kita senang aja lu pada dekat sama saya, giliran saya susah lu pada jauh sama kita. Kan begitu ucapan kita. Kenapa? Itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang sayang kepada kita. Artinya apa? Kamu jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Begitu. Orang giliran butuh dekat sama kita, giliran butuh jauh sama kita. Biarkan. Kenapa? Kita punya Allah, makanya istighfar kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi kekuatan jiwa kita, ya, kekuatan jiwa kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan istighfar itu Bapak dan Ibu akan dimudahkan segala urusan kita. Kita dalam hidup ini Bapak Ibu pasti selalu punya masalah. Dari masalah satu ke masalah yang lain, makanya Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu perintahnya Allah. Kita berdoa, ya Allah, lepaskanlah aku dari masalah
dengan kebaikan. Ya Allah, masukkan aku ke dalam satu masalah dalam kebaikan. Jadi kalau kita selesai masalah dalam kebaikan, kalau kita masuk masalah kebaikan, karena selama kita masih hidup pasti punya masalah. Kalau pengen nggak punya masalah, jangan hidup. Begitu Bapak dan Ibu. Selama kita masih mau hidup, siap-siap kita menghadapi masalah. Ya, waktu kita masih sendiri, masalah kayaknya kalau berdua enak deh ada temennya, gitu kan? Ketemu lawan jenis, jadilah kita berdua. Udah berdua 3 bulan, udah gak enak lagi. Kenapa? Nah kalau berdua-dua begini gak enak. Enaknya apa? Kalau ada yang nemenin, pengen punya keturunan, kan gitu. Masalah lagi. Ya, udah punya kasih keturunan Allah 3 bulan merasa enak, 3 bulan berikutnya mulai repot, ya masalah lagi begitu. Selesai anak udah gede-gede, belum ketemu jodoh, masalah lagi, ya begitu Bapak. Gitu masalah lagi. Itu dari satu sisi di keluarganya begitu. Anak sudah punya jodoh, belum dapat cucu, masalah lagi. Cucu belum datang gitu ya. Begitu cucu sudah lahir, masalah lagi. Makanya udah itu nggak jamaah ke musola, nggak jamaah ke masjid, lagi ngurusin cucu. Ya begitu kan, masalah lagi, repot lagi dong ya. Maka dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyaklah istighfar. Yang ketiga, istighfar itu juga bisa memancing rezeki. Artinya dengan istighfar itu rezeki Allah akan diberikan kepada kita. Yang namanya rezeki itu banyak Bapak dan Ibu, bukan hanya uang saja. Cuma kita kadang mikirnya yang namanya rezeki itu uang. Rezeki kita kesempatan bisa sholat berjamaah begini, ini juga rezeki. Kita dikasih kesehatan oleh Allah, itu juga rezeki. Kita dikasih suami, dikasih istri, istrinya taat, rezeki. Si istri dikasih suami, suaminya nggak bawel, rezeki. Gitu kan Bapak Ibu? Itu mikirnya kan rezeki uang saja, tidak. Ya. Itu punya suami nggak pelit. Maka kalau saya memimpin jamaah haji, itu kadang kalau di Jabal Rahmah itu saya bilang, suami istri doanya yang kenceng biar didengar sama suami istri gitu. Atau di Multazam juga begitu. Nah, biasanya ibu-ibu doanya begini, ya Allah setelah haji ini mudah-mudahan suami saya nggak pelit lagi. Nah itu didengar sama suaminya. Orang suaminya pulang haji nggak pelit, namanya haji mabrur. Si suami doa, ya Allah mudah-mudahan pulang haji istriku nggak cerewet lagi, gitu kan? Alhamdulillah si istri pulang haji nggak cerewet, namanya hajinya mabrur. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dengan istighfar itu Allah akan memberikan kesenangan rezeki kepada kita semua. Kemudian dengan istighfar itu insya Allah menjadi kunci pembuka pintu surga. Karena ciri-ciri orang calon penghuni surga yang akan punya KTP surga itu nanti adalah orang yang wabil ashari hum yastaghfirun. Tadi saya bacakan 5 dalam Ali Imran ayat 17 itu as-sabirin, orang-orang yang hebat. Sabir itu hebat, diantaranya itu sabar, itu hebat. Orang kalau bisa sabar itu orang hebat. Hebat itu cirinya itu 1, dia cerdas, 2, dia sabar atau tabah, yang ketiga dia kreatif. Itu orang hebat. Bahasa Arabnya sabirin, cuma diterjemahkan sabar saja. Jadi sabirin itu ada 3 maknanya. Sabir itu bahasa Indonesia sebenarnya hebat. Hebat itu apa? Cerdas, tabah, inovatif. Itu sabirin. Makanya Allah akan bersama orang yang hebat. Innallaha ma'as sabirin. Nama saya bukan sabirin ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua as-shadiqin, orang yang selalu jujur.
Istilah jujur itu jujur pada diri sendiri maupun jujur kepada orang lain. Sebulan kemarin sudah dilatih, Ramadan itu melatih kejujuran, melatih kesabaran, melatih kejujuran. Wal qanitin, taat ibadah. Kemarin Ramadan itu mengajarkan kita taat ibadah. Ya. Begitu azan langsung kita ke sholat ke masjid, bahkan sebelum azan kita udah ke masjid. Itu Ramadan kemarin suasananya begitu. Maka itu dijaga terus. Paling tidak begitu ada panggilan azan kita datang ke masjid. Jangan selesai Ramadan terus selesai juga jangan. Wal munfiqin, dan orang yang bersedekah Ramadan kemarin juga diajarkan. Wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar pada waktu sahur juga diajarkan. Jadi Ramadan kemarin mengajarkan kita menjadi syarat-syarat penghuninya surga. Sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Itu surat Ali Imran ayat 17. Maka dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kunci pembuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dengan beristighfar itu menjadi penyebab diampuni dosa kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup semakin hari dosa kita semakin bertambah, ya. Umur kita semakin berkurang. Maka caranya minta diampuni dosa kita dengan beristighfar. Setiap hari kita bertambah dosanya, umur kita berkurang. Itu sebagaimana syair yang disampaikan oleh Abu Nawas itu yang sering kita dengarkan. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwala naril jahimi fahabi taubatau waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi dhunubi misru'a dadir rimali fahabi taubata ya dzal jalali wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dzambi zaitun kaifa timali. Itu syairnya Abu Nawas yang mengatakan bahwa dosaku seperti bilangannya pasir. Tuh, dosa kita ini banyaknya seperti pasir. Pasir itu nggak bisa dihitung. Cuma karena manusia itu pinter dikasih otak oleh Allah, kalau beli pasir nggak bisa dihitung. Ngitungnya pakai pengki, ya, pakai gerobak, pakai kol, pakai truk, kan gitu ya. Tapi hitung satu-satu kan nggak bisa. Makanya beli pasir satu gerobak, begitu. Karena nggak bisa dihitung. Itu kata Nawas. Dosa kita itu banyaknya seperti itu. Ya, bini suada dirimali, fahabi taubatau ya dzal jalali. Maka kita minta taubat terus, kita beristighfar terus kepada Allah karena dosa kita begitu banyak. Wa umrina kisun fi kulli yaumin, umurku berkurang, setiap hari berkurang, ya. Usia bertambah, umur berkurang. Itu. Semakin hari semakin dekat dengan kuburan kita, kan gitu ya. Wajar bisa itu kayak fahimani, tapi dosa-dosaku bertambah terus. Maka Bapak Ibu, kuncinya kita beristighfar, mudah-mudahan akan diampuni dosa kita. Yang keenam, dosa istighfar itu mencegah dari musibah dan azab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sekitar kita ini banyak kejadian-kejadian, ya, musibah-musibah. Mungkin kita yang menjadi penduduknya istighfarnya kurang gitu.
Mungkin kita sudah istighfar, tapi para pimpinan kita sudah pernah istighfar atau belum? Belum tentu. Ini Bapak Ibu. Makanya harus istighfar. Karena kalau dalam surat Al-Isra ayat 17 Bapak Ibu, itu yang berperan untuk bangsa ini hancur dua orang, pejabat sama konglomerat Bapak Ibu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Al-Isra surat 17 ayat 16. Wa idza aradna, apabila aku mau dunia ini bangsa itu hancur kata Allah, amarna mutrafiha, prosesnya aku perintahkan kepada pejabat dan konglomerat untuk ibadah dan taat kepada Allah. Fafasaku fiha, tapi karena jabatan dan kekayaan dia tidak mau dia beribadah dan taat kepada Allah. Fahaqqo 'alaihal qawlu, maka aku jadikan peringatan bukan lagi ayat-ayat Al-Quran, tapi kejadian-kejadian alam, gempa bumi, longsor, puting beliung. Itu masih bukan saja diyakini dengan keimanan. Oh, itu kejadian alam, itu karena memang sudah waktunya begitu. Tidak memakai keimanan yang dipakai otaknya terus. Kalau itu masih terus berlanjut, fadammarnaha tadmira, pada saatnya akan dihancurkan bangsa ini sehancur-hancurnya. Dan kalau udah dihancurin, kita yang pada istighfar, ikut hancur juga enggak? Hancur. Mendingan kita banyakin istighfar, karena kita yang kaya juga mati, yang miskin juga mati, yang pejabat juga mati, yang rakyat juga mati. Nanti akhirnya mati semua. Makanya kita banyakin istighfar, mudah-mudahan akan menjadi penyebab diampuni dosa kita, akan mencegah dari musibah. Yang ketujuh, akan mengangkat derajat kita di akhirat. Di akhirat derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan yang hakikatnya itu nanti, bukan sekarang. Sekarang cuma kita numpang di dunia ini. Hakikat hidup ya nanti setelah kita meninggal dunia. Dunia darun laman darulah wa man lamalah. Dunia ini cuma sementara, cuma numpang lewat untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya. Yang kedelapan, mudahkan mendapatkan zuriat. Kita dimudahkan mendapatkan anak keturunan yang menyenangkan hati kita. Itu. Dan yang kesembilan, akan menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, kalau kita ada sakit apa, penyakit istighfar. Mudah-mudahan penyakitnya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dengan istighfar itu akan menjadi wasilah dikabulkan doa-doa kita. Ya, jadi kita akan doa kepada Allah. Maka ketika doa itu kita sebelum doa kan biasanya kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu mengingatkan kepada kita agar kita memperbanyak istighfar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kita tentang ayat yang tadi. Istighfar itu ya wasarihu. Nanti dengan istighfar itu kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika menjadi orang yang bertakwa, kita akan ditempatkan di surga. Ketika surga itu adalah tempat wa'id dan selil muttaqin. Begitu. Maka langkah pertamanya banyak beristighfar. Kalau bahasa sehari-hari istighfar itu mendingan ngaku salah. Kenapa? Karena orang ini kebanyakan ngakunya benar. Coba kalau kita disalahin pasti kita bantah. Karena semua manusia itu sifatnya pengennya ngaku benar. Dan lebih baik kita introspeksi diri. Oh iya, jangan-jangan gitu. Dan kita kalau disalahin itu malah lawan kita. Misalnya kita disalahin ini, contoh misalnya di kantor nih, misalnya ada surat disposisi langsung sudah sampai di atasan. Oh, udah di sana, ada kita ngomong. Enggak, ada di sana. Oh. Padahal oh iya, siapa tahu ada di meja saya. Cobalah kita cari dulu, begitu Bapak Ibu. Saya kalau di kantor sudah begitu. Oh itu ada di meja Pak Subirin. Oh iya coba. Langsung bisa enggak.
Biasanya kita kalau enggak, bukan saya, itu sifat manusia begitu. Maka kalau kita beristighfar, artinya kita sebagai manusia lebih sering aku salah. Manusia, itu apa? Manusia yang dilupakan, karena kita adalah orang yang dilupakan, manusia. Demikian Bapak Ibu, masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang ingin menambahkan, melengkapi, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Ya. Baik, Bapak sekalian, berikutnya sesi tanya jawab kurang 10 menit untuk tanya jawab. Silakan. Ada yang bertanya dari bapak-bapak maupun ibu-ibu, silakan. Ya. Baik, kalau belum saya bacakan dari chat. Pak Ustadz tanya untuk masalah istighfar, tadi banyak istighfar tapi doanya belum terkabul-kabul, itu gimana menyikapinya Pak Ustadz? Sudah banyak istighfar tapi doanya belum dikabulkan. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Kita sudah banyak istighfar tapi kok doanya belum dikabulkan. Padahal Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Bapak dan Ibu, kita kadang kalau doa kita pengennya dikabulkannya cash terus. Padahal doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau bahasa kita di dunia ini, ada yang cash, ada yang kredit atau diganti, ada yang deposit. Cash artinya langsung dikasih oleh Allah. Kredit artinya kadang dicicil atau diganti oleh Allah. Deposit nggak dikasih di sini, nanti ngasihnya di akhirat. Kenapa begitu? Allah Maha tahu. Siapa tahu kita dikasih cash, akhirnya lupa sama Allah, makanya dikasihnya kredit terus sama Allah. Gitu. Ya, maka doa kita bukannya belum dikabulkan, doa kita itu dikabulkannya dari kan mungkin kita doanya minta 1 juta tapi nggak dikasih juta, cuma 100.000, tapi 10 kali ngasih 100.000, kalau jumlah berapa? 1 juta juga. Cuman kita kadang maunya 1 juta, kadang kita maunya seperti itu. Karena itu mudah-mudahan dengan terus kita membagi istighfar, insya Allah dengan kita beristighfar terus, doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman mungkin itu tadi kita masih dikasihnya dalam bentuk kredit atau dalam bentuk deposit. Cuman kita ketika doa maunya cash terus gitu, jadi seolah-olah belum dikabulkan doa saya ya gitu. Baik, terima kasih. Lanjut. Baik, berikutnya dari jemaah, silakan. Ya, karena apa begini dulu. Dan sebentar beritahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sehubungan dengan banyaknya bacaan istighfar, seperti yang dikatakan barusan, tapi ada doa-doa yang lain seperti hanya makan atau lidah. Nah itu apakah kita terus-terusan istighfar atau diganti dengan yang lain atau selang-seling itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dalam amalia kita ada namanya zikir, ada namanya doa, gitu ya. Maka ketika kita zikir artinya kita ingat kepada Allah. Ketika kita doa kita mohon kepada Allah. Istighfar ini adalah bagian dari kita doa minta kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika kita membaca doa ayat-ayat lain, doa-doa yang lain, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu juga dianjurkan oleh Allah. Artinya kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi boleh-boleh saja, ya. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya silakan Pak Jito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz mengenai masjid itu jauh, tapi di sini kan ada 3 masjid yang berdekatan. Terus kita itu pengen memilih dalam hati, masjid ini pakai doa kunut, masjid ini tidak pakai doa kunut gitu. Terus kita memilih salah satu, umpama biar tambah bagus lagi kita milih
memilih salah satu masjid yang pakai doa kunut begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini doa apa masjid kita kan masjid sekarang udah banyak, ya kan? Nggak usah jauh-jauh 3 jam ya, hanya sahabat, dekat-dekat. Nah kemudian kita yang namanya dekat kan tinggal milih, mau pilihnya yang mana, gitu kan? Namanya milih itu ya yang kita mau, ya, yang kita suka mana. Soal tadi ada kunut ada enggak itu semuanya itu boleh dilakukan dan benar semuanya, gitu ya. Bukan berarti oh yang ini salah yang ini enggak, ya. Jadi namanya milih itu berarti ya maunya kemana, condongnya kemana. Yang penting condong kepada kebaikan, gitu. Misalnya masjid, kecuali mau milihnya ke masjid atau ke tempat hiburan, nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya masjid yang satu kebetulan semuanya dekat, itu boleh-boleh saja sesuai dengan keinginan kita. Ya. Begitu ya Bu ya. Baik, dan cukup Ustaz waktunya di sesi akhir. Kalau Ustaz berikan kesimpulan dan doa. Bapak dan Ibu yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah silaturahmi kita mudah-mudahan membawa manfaat karena kita mengkaji satu ayat yang masih satu pembahasan tentang istighfar. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang lunak hatinya, sehingga kita lebih banyak mengakui kesalahan kita. Dengan kita banyak mengakui kesalahan, maka kita juga memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau kesalahan kita kepada manusia, jangan lupa minta maaf kepada manusia. Mudah-mudahan dengan kita memberikan saling maaf-maafan di antara kita, insya Allah akan mengurangi dosa kita, sehingga kita akan menjadi penghuni dan penduduk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nasallallahu lakal hamdu ya Allah ya Rabbul Allah wa sholli ala Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafurqana min ba'dihi tabaraka ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Baik, saya sebagai MC, mohon maaf.